Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan mengajar materi bentuk aljabar mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Kompetensi dasar dalam bab aljabar yaitu yang pertama adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, operasi pada bentuk aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu bidang matematika yang melibatkan simbol dan huruf dalam menyelesaikan masalah. Siapa yang penemu aljabar? Penemu aljabar berasal dari Persia, dengan namanya penemunya adalah Al-Khwarizmi pada tahun 3500 sebelum Masehi. Manfaat pembelajaran aljabar. Yang pertama adalah aljabar bisa digunakan untuk manajemen keuangan, pemrograman komputer, dan perdagangan. Nah, peta konsepnya bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu lalu ke operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada dua, yaitu bentuk simbolik, ada ke bentuk verbal. Dari bentuk verbal dirubah ke bentuk simbolik. Nah, itu bisa lakukan operasi pada aljabar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga akan menjadi penyederhanaan bentuk aljabar. Ini peta konsep pada bentuk aljabar. Nah, pengenalan bentuk aljabar. Misal, satu apel itu kita gambarkan dengan sekeranjang apel. Ini satu pohon apel. Maka keterangan apelnya kalau bentuk aljabar ini satu. Ini adalah X, karena kita nggak tahu jumlah pada apel ini. Dan ini adalah satu pohon, kita gambarkan adalah Y. Sehingga kalau bentuk aljabarnya adalah X tambah Y tambah 1. Nah, ini misalkan 4 apel. Ini ada 5 keranjang apel dan 2 pohon. Berarti ini adalah 4, ini ada 5X, dan ini adalah 2Y. Bentuk aljabarnya adalah 5X ditambah 2Y ditambah 4. Oke. Pengenalan bentuk aljabar. Jadi, dari kesimpulan itu kita dapat simpulkan, variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, itu variabel. Konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Nah, kita bahas yang pertama adalah variabel. Misal contohnya adalah 4X ditambah 3Y tambah 8. Variabel tadi adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan sampai Z. Contoh, 4X ditambah 3Y ditambah 8. Nah, X, Y ini adalah disebut variabel. Contoh, variabel dari bentuk aljabar 7M ditambah 2N dikurang 3. Berarti variabelnya M dan ini N. Nah, oke. Yang kedua adalah koefisien. Dari ilustrasi yang kedua ini diperoleh bentuk aljabar. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Nah, koefisien itu yang di depan huruf. Nah, contohnya adalah 4 dan 3.
Nah, ini koefisien. Merupakan koefisien dari X, 3 merupakan koefisien dari Y. Contoh, tentukan koefisien bentuk aljabar 9A dikurang 3B ditambah 4. 9 merupakan koefisien dari A, min 3 merupakan koefisien dari B. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta diperoleh bentuk aljabar sebagai berikut. 4X ditambah 3Y ditambah 8. Nah, yang tidak ada variabelnya, nah ini yang sendiri disebut konstanta. Jadi konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contoh, tentukan konstanta bentuk aljabar 12K dikurang 7L ditambah 9. Jawabannya, konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 9. Suku. Dari ilustrasi kedua diperoleh bentuk aljabar sebagai berikut. 4X 3Y ditambah 8. Nah, kita belajar suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada berapa suku? Ada 3, 1, 2, 3. Jadi dia dipisahkan dengan tanda operasi. Ini operasi penjumlahan. Kalau ada min, ini operasi penjumlahan. Jadi sukunya adalah 4X, 3Y, 8. Nah, bentuk aljabar 4X ditambah 3Y ditambah 8 terdiri dari 3 suku, disebut trinomial atau suku 3. Bentuk aljabar 3P kuadrat dikurang 6 dan 2Z ditambah 5 terdiri dari 2 suku, disebut binomial atau suku 2. Bentuk aljabar 8A pangkat 3 dan min 3B terdiri dari 1 suku, disebut monomial atau suku A1. Bentuk aljabar 6M pangkat 4 ditambah 3N pangkat 2 dikurang N ditambah 5 memiliki lebih dari 3 suku. Karena 1, 2, 3, 4 disebut adalah polinomial atau disebut suku banyak. Pengenalan suku pada bentuk aljabar. Nah, suku aljabar itu ada 2, ada suku sejenis, suku tak sejenis. Suku sejenis itu yang memiliki variabel sama, pangkat variabelnya juga sama. Suku tak sejenis yaitu variabelnya berbeda, pangkatnya variabelnya pun berbeda. Contoh, dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan, susunlah bentuk aljabar ini agar suku-suku sejenis berdekatan. Ini misalkan 2A pangkat 3 ditambah A kuadrat B dikurang 5A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 2AB dikurang AB. Nah, ini kita rubah, kita dekat-dekatkan pangkatnya yang sama. Nah, seperti 2A pangkat 3 dikurang 5A pangkat 3. Ini sejenis karena pangkat dan variabelnya sama. Nah, ini pun sejenis, ini pun sejenis. Nah, yang B, misalkan 4 dikurang 3B ditambah 4A ditambah 6B. Kita dekatkan. Nah, ini suku sejenis nih. Min 3B ditambah 6B. Ini sejenis. Ya, yang ini yang sejenis ya. Nah, yang sejenisnya ini min 3B ditambah 6B. Nah, ini jangan lupa ini sejenis, 4-nya bukan ya. 4 itu konstanta. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa materi ini kamu pelajari lagi masih yang belum bisa. Kemudian jangan lupa dirangkum di buku tulis buat pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi